Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-soleha. Jumpa lagi hari ini dengan Ustazah di pelajaran tema. Nah, kali ini kita masih belajar tema ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran yang pertama yaitu IPA, materi, indera pendengaran, dan jenis-jenis bunyi. Nah, ini adalah gambar telinga, karena kita akan membahas indera pendengaran. Nah, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Selanjutnya, bagian-bagian telinga akan dijelaskan melalui video pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe.
Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi. 1. Kain wol. 2. Spons. 3. Kertas. 4. Kain. 5. Busa. 6. Karpet. 7. Karet. 8. Goni. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding dan di langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya kasar. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi seperti kayu, kaca, dinding, batu, logam bisa berjenis aluminium, besi, baja, seng, dan lain sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gema. Macam bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, 1. Suara di kamar mandi terdengar lebih keras. 2. Bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi sekitar 10 sampai dengan 25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio radio, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung atau kerdam, pada dinding gedung dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan yang mampu meredam bunyi disebut bahan akustik.
Misalnya, kain wol, kapas, karton, gabus, busa, dan karet. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ketika bunyi asli itu yang kita dengar adalah al-ihsan, maka bunyi pantul gaung ketika kita mengucapkan al, bunyi pantul belum terdengar. Tetapi ketika kita mengucapkan ih, bunyi pantul gaung terdengar al. Kemudian ketika kita mengucapkan san, bunyi pantul gaung terdengar ih. Dan ketika selesai mengatakan san, maka terdengarlah bunyi san. Atau cara mudahnya teman-teman dengarkan baik-baik ya. Ini contoh bunyi pantul gaung. Al, ih, san, al, ih, san, al, ih, san. Macam bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul yang terdengar lebih jelas setelah bunyi asli atau disebut gema. Gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua-gua, lembah-lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, kedalaman gua, ataupun kedalaman laut. Perhatikan baik-baik. Ketika bunyi asli itu terdengar al-ihsan, maka bunyi pantul gema terdengar setelah bunyi asli selesai. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Al-ihsan, 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 al-ihsan. Di pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk memahami tentang paragraf atau alinea, silakan kalian buka buku siswa kalian tema 1 halaman 1-2. Di sana akan ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Ini halaman 1-nya, ini halaman 2-nya. Kemudian ada berapa paragraf ya pada bacaan Pawai Budaya itu? Anak-anak, sebelum kalian menentukan berapa banyaknya paragraf pada bacaan tersebut, perlu kalian ketahui ciri sebuah paragraf itu adalah biasanya kalimat pertamanya itu ditulis agak masuk seperti ini, tidak lurus seperti kalimat-kalimat di bawahnya. Ini ya, agak masuk seperti ini, agak masuk seperti ini. Nah, sekarang mulai kita hitung ya. Nah, ini adalah paragraf atau alinea pertama dari bacaan Pawai Budaya yang dimulai dari kata pawai sampai kata dekat. Paragraf kedua atau alinea kedua dimulai dari kata di barisan sampai kata menarik. Itu adalah paragraf atau alinea kedua. Lalu dari kata-kata budaya sampai ke kata dipadukan itu adalah paragraf atau alinea ketiga dari bacaan Pawai Budaya.
Untuk paragraf atau alinea keempat dimulai dari kata rombongan sampai kata dipelajari. Sedangkan dari kata Udin sampai ke kata mengagumkan itu adalah paragraf atau alinea kelima dari bacaan pawai budaya. Jadi, banyaknya alinea atau paragraf pada bacaan pawai budaya ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5 paragraf atau alinea. Gampang. Oke, kalian sudah bisa menentukan jumlah paragraf atau alinea pada sebuah teks bacaan. Sekarang, pertanyaan berikutnya, ada berapa kalimatkah dalam setiap paragraf di sebuah bacaan? Kita akan menghitung dari paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, di paragraf pertama ada berapa kalimat anak-anak? Iya, ada 6 kalimat. Anak-anak, sebuah kalimat dikatakan satu kalimat jika diakhiri oleh tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf 2. Nah, kalimat pertama dimulai dari kata di dan berakhir di kata Maluku. Di belakang Maluku ada tanda titik. Itu dikatakan satu kalimat. Kalimat kedua berakhir di kata keemasan. Kalimat ketiga berakhir di kata cele. Kalimat keempat berakhir di kata merah. Kalimat kelima berakhir di kata Maluku. Kalimat keenam berakhir di kata panjang. Dan kalimat ketujuh berakhir di kata menarik. Jadi, paragraf kedua itu memiliki kalimat sebanyak 7. Anak-anak, berikutnya paragraf ketiga. Kalimat pertama dimulai kata budaya, berhenti di titik. Kalimat kedua dimulai dari kata rombongan, berhenti di titik. Kalimat ketiga dimulai dari kata alat, berhenti di titik. Kalimat keempat dimulai dari kata nyaring, berhenti di titik. Jadi, paragraf 3 memiliki 5 kalimat. Sekarang paragraf keempat. Kalian amati ya, ada berapa kalimat? 1, oke. 2, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, kalimat ketujuh. Jadi, paragraf 4 ada 7 kalimat. Paragraf kelima. Kalian amati ya. Ini kalimat pertama, berakhir di titik. Kalimat kedua,
dimulai dari kata selalu. Kalimat ketiga berakhir di kata diamati. Kalimat keempat mulai dari kata benar sampai mengagumkan. Jadi paragraf 5 terdiri dari 4 kalimat. Anak-anak hebat, kalian sudah bisa menentukan banyaknya paragraf atau alinea pada sebuah bacaan. Kalian juga bisa menyebutkan banyaknya kalimat yang ada di masing-masing paragraf pada sebuah bacaan. Sekarang, bagaimana menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf? Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan ide atau gagasan pokok yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan dari suatu ide atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Ada juga kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Ada juga kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, dinamakan paragraf campuran. Biasanya untuk SD, kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Kalimat utama itu berdiri sendiri, sifatnya umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. Yang kedua, kalimat utama yang terdapat di awal paragraf, jika dalam kalimat tersebut terdapat kata adalah, merupakan, yaitu, dan ialah, serta tidak terdapat kata penghubung. 3. Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf, jika di dalam kalimat tersebut terdapat kata penghubung seperti jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Bagaimana cara mencari kalimat utama? Pertama, tentunya bacalah paragraf mulai dari kalimat yang pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, tentukan kalimat utama berdasarkan ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Perhatikan contoh berikut masih dengan bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kita baca terlebih dahulu paragraf pertama dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jika kita amati, ternyata kalimat utama pada paragraf ini ada di awal kalimat, di awal paragraf maksud Ibu, yaitu kalimat yang pertama. Karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, maka paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Kesimpulannya, paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, yaitu kalimat yang ke-1.
Sedangkan yang lainnya itu dinamakan kalimat penjelas atau pendukung, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, yaitu kalimat kedua. Kalimat penjelas berikutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu adalah kalimat ketiga di paragraf pertama. Kalimat penjelas yang berikutnya, yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Itu adalah kalimat keempat dari paragraf pertama. Kemudian kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Itu kalimat kelima. Dan kalimat penjelas yang terakhir adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu adalah kalimat keenam pada paragraf 1. Berikutnya paragraf yang kedua. Kita baca dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jelas di paragraf kedua ini, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas di mana kalimat-kalimat tersebut menjelaskan tentang keanekaragaman budaya yang ada di Maluku. Karena kalimat utama pada paragraf 2 ini ada pada kalimat pertama, maka paragraf kedua ini dinamakan paragraf deduktif. Lanjut paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jelas juga di sini kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Karena kalimat utama pada paragraf 3 ini ada di kalimat pertama, maka paragraf ketiga ini juga disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pangpompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Untuk paragraf keempat ini, kalimat utamanya ada pada kalimat yang terakhir. Karena kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, maka paragraf keempat ini dinamakan paragraf induktif. Mengapa kok kalimat utama pada paragraf ini ada di kalimat terakhir? Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu menjelaskan keanekaragaman, keunikan budaya yang ada di Toraja. Baru di akhir kalimatnya dikatakan, di akhir paragraf maksud Ibu, dikatakan budaya Toraja itu sangat menarik untuk dipelajari. Itulah alasannya mengapa kalimat utama pada paragraf keempat ini ada di kalimat terakhir. Paragraf terakhir pada bacaan pawai budaya.
Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Di sini jelas kalimat utama pada paragraf kelima ini ada di kalimat terakhir. Di situ dikatakan benar kata Ibu Udin, itu menunjukkan sebuah kesimpulan. Karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat terakhir, maka paragraf kelima ini dinamakan paragraf induktif. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.